Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian perbedaan antara Muhammad dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ini penting karena saudara-saudara kita yang Muslim selalu mengklaim bahwa Muhammad adalah nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Misalnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, yang Muslim klaim adalah Yesus Kristus dalam Alkitab, dan banyak nabi lainnya. Ya, walaupun kita tahu bahwa klaim Quran tentang nabi-nabi itu ada yang salah kaprah, misalnya seperti Salomo. Dia itu bukan nabi di dalam Alkitab. Dalam pandangan orang Yahudi pun dia itu bukan nabi. Dia itu adalah raja. Tapi ya, kita skip itu dulu, kita lewati itu dulu. Kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas bagaimana perilaku Muhammad. Kita akan bandingkan perilaku Muhammad terhadap orang buta dengan perilaku Tuhan kita Yesus Kristus terhadap orang buta. Dan kisah Muhammad dengan orang buta ini kita dapat lihat di dalam Quran surah Abasa, surah bermuka masam. Di dalam surah bermuka masam, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh, saya akan bacakan, kita akan lihat bersama-sama. Dia, Muhammad, berwajah masam. Oh, mungkin ini alasan surah ini bernama surah Abasa, yang adalah surah bermuka masam. Dia, dalam kurung Muhammad, berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, dalam kurung Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau, dalam kurung Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya, dalam kurung dari dosa, atau dia ingin, dalam kurung ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, dalam kurung pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau, dalam kurung Muhammad, memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada dalam kurung cela atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, dalam kurung beriman. Oke, jadi itu sedikit gambaran dari Quran bermuka masam, ayat pertama hingga ayatnya yang ketujuh, yang di situ dituliskan bahwa Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Allah mengatakan bahwa mungkin saja dia mau datang untuk mendapatkan pengajaran atau menyucikan diri supaya mendapatkan hal yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi Muhammad lebih memperhatikan orang-orang yang dirinya serba cukup, yaitu para pembesar-pembesar Quraisy. Dan disinilah Allah memberikan surah ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan memperhatikan beberapa tafsir yang akan membantu kita memahami Quran tersebut, surah tersebut secara baik, walaupun tidak baik-baik saja. Misalnya seperti di dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman yang ke 1271. Di situ dikatakan bahwa Imam Turmuzi dan Imam Hakim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Siti Aisyah yang telah menceritakan bahwa firman Allah SWT berikut ini, yaitu dia, dalam kurung Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Quran surah 80 Abasa 1. Diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta. Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku bimbingan, dalam kurung kepada Islam." Pada saat itu, di hadapan Rasulullah SAW ada beberapa orang laki-laki dari kalangan pemimpin-pemimpin kaum musyrik, seperti yang tadi di dalam Quran. Rasulullah SAW berpaling dari Abdullah ibnu Umi Maktum karena melayani mereka. Jadi pada saat Abdullah ibnu Umi Maktum itu datang, Muhammad sedang bersama-sama dengan para pemimpin kaum musyrik. Pada saat Abdullah datang, Muhammad tidak mempedulikannya, malah berpaling darinya, karena Muhammad sedang melayani mereka.
Nah, lalu Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapatmu? Apakah di dalam hal-hal yang telah aku katakan tadi dapat membuka hatimu? Laki-laki dari pemimpin kaum musyrik itu menjawab, tidak. Oke, itu asbabun nuzul yang pertama di dalam tafsir Jalalain jilid 2. Nah, sekarang kita lanjut ke tafsir Al-Qurtubi jilid 20. Nah, kita akan lihat yang pertama, kita lihat di halamannya yang ke-20 ke-85 maksudnya, ke-85. Malik berkata, Hisham bin Urwah menceritakan kepadanya dari Urwah bahwa dia berkata, turun firman Allah Ta'ala, dia dalam kurung Muhammad bermuka masam dan berpaling pada Ibnu Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah, Ibnu Maktum maksudnya. Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Muhammad, beri aku petunjuk. Ketika itu di dekat beliau ada seorang tokoh kaum musyrikin. Rasulullah SAW malah berpaling darinya. Muhammad malah berpaling darinya. Dari siapa? Dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan menghadap ke orang lain sambil berkata, hai fulan, apakah kamu melihat ada ketidaksesuaian dengan apa yang aku katakan? Fulan itu menjawab, tidak demi berhala. Aku tidak melihat ada ketidaksesuaian dengan apa yang kamu katakan. Nah, coba kita kembali kepada pertanyaan Muhammad di tafsir Jalalain yang tadi. Ada ketidaksesuaian antara tafsir Jalalain dengan tafsir Al-Qurtubi, persoalan dengan pertanyaan Muhammad terhadap orang musyrikin itu. Kalau di sini Muhammad bertanya tentang ketidaksesuaian perkataannya. Sedangkan di tafsir Jalalain kalau kita lihat, Muhammad bertanya tentang pendapat orang musyrikin itu, para pemimpin musyrikin itu, tentang apa yang dia katakan, lalu apakah perkataan itu dapat membuka hatinya. Tapi lelaki musyrikin itu menjawab tidak, yang artinya bahwa mereka menolak tawaran Muhammad. Kalian lihat perbedaannya? Apakah di dalam hal-hal yang telah aku katakan tadi dapat membuka hatimu? Laki-laki dari pemimpin musyrik itu menjawab tidak. Jadi tafsir Jalalain memberikan keterangan tentang pertanyaan Muhammad berbeda dengan tafsir Al-Qurtubi. Tapi bukan itu poinnya, saya hanya menunjukkan perbedaan itu saja. Jadi kita lanjut lagi dengan perilaku Muhammad terhadap orang buta yang tadi. Nah, di situ sudah kita lihat bahwa Muhammad berpaling dari orang buta itu lebih mementingkan para pemimpin yang tadi. Kita lanjut lagi kepada poin yang selanjutnya. Kita akan lihat di poin yang ketiga, alasan yang ketiga dari tafsir yang sama, tafsir Al-Qurtubi. Kita lihat, Ibnu Ummi Maktum datang saat Rasulullah SAW sibuk dengan beberapa tokoh Quraisy untuk mengajak mereka kepada aula SWT. Beliau sangat ingin mengislamkan mereka. Dengan keislaman mereka diharapkan dapat menyebabkan keislaman kaum mereka. Ibnu Ummi Maktum yang buta itu datang lalu berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan Allah kepada engkau. Dia terus menyeru beliau, namun ia tidak tahu bahwa beliau sedang sibuk dengan orang lain. Hingga nampak ketidaksenangan di wajah beliau karena pembicaraan beliau jadi terganggu. Dalam hati pun beliau berkata, simak ini, perhatikan ini secara baik-baik. Dalam hati pun beliau berkata, Muhammad berkata dalam hati, orang-orang itu pasti berkata. Orang-orang siapa? Orang-orang yang tadi yang sedang dia berbicara dengan mereka, yaitu para pemimpin-pemimpin Quraisy, para tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang itu pasti berkata, ternyata para pengikut Muhammad adalah orang-orang buta, rendah, dan budak. Jadi Muhammad memiliki pemikiran bahwa jangan sampai para pemimpin itu beranggapan bahwa pengikut Muhammad adalah orang-orang buta, orang-orang rendah. Jadi di sini ada bentuk rasa gengsi. Kalau saya bilang dalam bahasa sekarang, rasa gengsi yang dimiliki Muhammad supaya orang-orang, para pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh Quraisy itu tidak menganggap bahwa
Muhammad memiliki pengikut yang buta dan rendah. Nah, dari situ kita sudah melihat bagaimana perilaku Muhammad, bagaimana respon Muhammad terhadap orang-orang rendah, terhadap orang-orang buta. Jadi kita lihat lebih dominan Muhammad kepada orang kaya dibanding melayani orang miskin. Dan nanti kita akan lihat perbandingannya dengan Yesus Kristus. Kita lihat ayat tafsir selanjutnya di dalam tafsir At-Tabari, jilid yang ke-26 halaman 159. Sa'id bin Yahya al-Umawi menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah mengenai apa yang diperolehnya dari Urwah. Dari Aisyah ia berkata, ayat dia dalam kurung Muhammad bermuka masam dan berpaling diturunkan berkenan dengan Ibnu Ummi Maktum. Ia datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, berilah aku bimbingan. Saat itu di hadapan Rasulullah SAW terdapat para pemuka kaum musyrik. Maka Nabi SAW berpaling darinya dan menghadap kepada orang lain. Ia pun berkata, apakah menurut engkau ada keburukan pada perkataanku? Beliau menjawab, tidak. Jadi kita sudah lihat dari ketiga tafsir ini Muhammad lebih mementingkan para pemimpin dibandingkan orang-orang buta. Nah, sekarang mari kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus, perilakunya terhadap, responnya terhadap orang buta. Kita lihat dalam Markus 8 ayatnya yang ke-22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Itu yang dilakukan Yesus terhadap orang buta. Kita lihat lagi dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-35 sampai seterusnya. Pembacaan ini yang paling mengesankan. Karena nanti kita akan lihat di sini orang buta itu berseru kepada Yesus dan Yesus meresponnya. Berbeda dengan yang tadi yang dilakukan oleh Muhammad ketika orang buta berseru kepada Muhammad, Muhammad berpaling daripadanya dengan muka masam. Kita akan lihat. Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Jadi mereka yang berjalan di depan itu menegur dia supaya dia diam, supaya orang buta itu diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tahan di situ dulu. Kita kembali kepada satu pertanyaan yang sangat penting. Tuhan Yesus, apa yang akan engkau lakukan ketika ada orang buta datang kepadamu? Jawabannya, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Sekali lagi saya ingin mendengarkan apakah Tuhan akan merespon orang buta itu. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sekarang kita kembali kepada Muhammad. Muhammad, apa yang akan kamu lakukan ketika ada seorang buta datang kepadamu? Bagaimana tafsir Jalalain menjawab hal itu? Rasulullah SAW berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum karena melayani para pemimpin mereka. Sekali lagi Muhammad, apa yang akan kamu lakukan ketika ada orang buta datang kepadamu? Kita dengar jawaban dari Al-Qurtubi. Jawaban yang paling sangat-sangat mengesankan dari
tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Ummi Maktum yang buta itu datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepada Allah kepada engkau." Dia terus menyuruh beliau, namun ia tidak tahu bahwa beliau sedang sibuk dengan orang lain, hingga nampak ketidaksenangan di wajah beliau karena pembicaraan beliau jadi terganggu. Dalam hati pun beliau berkata, orang-orang itu pasti berkata, ternyata para pengikut Muhammad adalah orang-orang buta, rendah, dan budak. Maka beliau bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Nah, Muhammad, bagaimana jika ada orang buta yang datang kepadamu? Beliau bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Mengapa engkau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, atau mengapa engkau berpaling dari orang buta tersebut? Karena orang-orang itu pasti berkata, ternyata para pengikut Muhammad, para pengikutku adalah orang-orang yang buta, rendah, dan budak. Wow, amazing. Itulah respon Muhammad, dan kita juga bisa menemukannya di dalam tafsir At-Tabari bahwa Muhammad berpaling ketika ada orang buta yang berseru kepadanya. Jadi itulah perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara Muhammad dengan Yesus Kristus dalam berhadapan dengan orang buta. Nah, dari hal ini saya ingin menarik kesimpulan yang sangat penting dari dua hal ini. Yang pertama, kita lihat dulu tentang Muhammad. Muhammad lebih mementingkan orang-orang yang tinggi jabatannya dibandingkan dengan orang buta. Bahkan jika mereka mengatakan, "Oh, itu kan pembicaraan antara Muhammad dengan orang, masakan ada orang yang harus datang mengganggu pembicaraan tersebut? Mengapa Muhammad tidak menyuruhnya bergabung dengan orang-orang tersebut? Bukankah itu fair?" Nah, jadi kita sudah lihat Muhammad itu lebih mementingkan orang kaya dibandingkan orang miskin. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita mau lihat peristiwa ini adalah bentuk kesempatan untuk Muhammad membuktikan mujizatnya. Supaya siapa tahu orang-orang yang sedang dia tawarkan untuk masuk Islam dapat mengikuti dia karena melihat mujizat tersebut, yaitu menyembuhkan orang buta. Siapa tahu. Tetapi kita tahu bahwa Muhammad memang tidak memiliki mujizat sama sekali, bahkan aulanya pun tidak punya mujizat penyembuhan. Makanya di sini tidak ada peristiwa tersebut. Tidak ada peristiwa penyembuhan. Jadi itu kesimpulan yang kedua. Yang pertama, Muhammad lebih mementingkan orang yang terpandang dibandingkan orang yang buta tadi. Yang kedua, Muhammad tidak punya mujizat untuk menyembuhkan orang buta tersebut. Dan ini pun terbukti bahwa Tuhan yang disembah oleh Muhammad juga tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Itu kesimpulan yang kedua. Nah, sekarang kita kembali kepada kesimpulan untuk Yesus Kristus. Saya tidak mau mengambil kesimpulan yang banyak. Saya hanya ambil satu kesimpulan dari pembacaan ini. Saudara-saudara kita yang Muslim selalu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan ketika dia melakukan mujizat, itu dia mendapat izin dari Tuhan. Oke, mari kita simak kedua pembacaan tersebut. Apakah dalam kedua pembacaan tersebut Yesus sedang meminta izin dari Tuhan untuk melakukan mujizat? Coba kalian baca dengan seksama. Saya akan biarkan kalian membaca hal itu. Kalian pause video ini lalu kalian baca secara seksama di mana letak perkataan Yesus Kristus yang mengindikasikan bahwa dia sedang membuat mujizat di dalam nama Tuhan atau dengan seizin Tuhan. Jika tidak ada, maka Yesus sedang melakukan mujizat dari dalam dirinya sendiri, dan itu mengindikasikan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah Allah itu sendiri. Itu kesimpulannya. Dan kalian lebih percaya mana? Orang yang sering membuat mujizat dari dalam dirinya sendiri, ataukah orang yang menolak orang lain, menolak orang yang lemah, dan lebih memperhatikan orang kaya? Jika kalian orang yang lemah,
Jika kalian orang yang lemah, apakah kalian lebih memilih orang yang lebih mementingkan orang kaya dibandingkan orang lemah? Ataukah kalian lebih memilih orang yang betul-betul memiliki mujizat dan betul-betul memperhatikan orang kaya maupun orang miskin? Dia bersikap adil kepada siapapun, entah itu dia orang kaya atau orang miskin, seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Siapa yang akan kalian pilih? Dan itu adalah hal yang sangat-sangat mencolok, perbedaan yang sangat mencolok antara perilaku Muhammad dengan perilaku Yesus Kristus. Jadi Muslim mau mengklaim bahwa Muhammad itu melanjutkan apa yang Yesus lanjutkan, itu adalah klaim omong kosong. Karena dari peristiwa ini saja kita sudah melihat bahwa Muhammad itu jauh sekali berbeda perilaku dan segala sesuatu yang ada dalam dirinya itu berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus memiliki mujizat dan memperhatikan setiap orang yang datang kepadanya, termasuk orang buta. Jadi, tentukan pilihan kalian dari sekarang. Siapa yang ingin kalian ikuti? Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk memberikan engkau keselamatan, ataukah orang yang sampai saat ini pun belum tahu nasibnya? Belum tahu nasibnya apakah dia di surga atau di neraka. Dan juga memilih-milih orang yang datang kepadanya dan juga tidak memiliki mujizat sama sekali. Silakan tentukan pilihan kalian. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.